Bab 1095, apakah nyata atau palsu? Yang nyata adalah kematian. Saat itu, Santino palsu baru saja berlari ke pintu belakang dengan beberapa tamu di belakangnya. Di aula sebelumnya, semua orang tersenyum saat mereka saling memuji. Mereka saling dorong sekarang, takut tertembak jika terlalu lambat. Sebuah Bentley sudah menunggu di pintu belakang. Para pengawal di pintu belakang melindungi Santino saat mereka berjalan ke Bentley. Pada akhirnya, 5 tamu tiba-tiba meledak ke depan. Mengambil keuntungan dari momen singkat ketika Santino dan pengawal bertemu, mereka membuka pintu mobil dan berdesakan ke dalam Bentley. Menyetir, menyetir. Seorang lemak meraung. Kamu siapa? Pergi dari sini. Sopir itu tercengang. Ini mobil Pak De Antonio. Lemak itu marah. Kamu mau mati. Bugiman John akan datang. Dia membunuh semua orang di dalam. Jika Anda membiarkan Santino masuk ke sini, orang pertama yang akan dibunuh oleh Bugiman adalah Anda. Hati pengemudi bergetar, tetapi dia masih tidak berani mengemudi. Sebelum Tuan datang, saya tidak bisa menyalakan mobil. Santino palsu itu bergegas dengan panik. Keluar, kalian bastard. Kamu mau mati. Itu adalah lemak yang berbicara lebih dulu. Dia berkata dengan suara paling keras, Santino, kita adalah mitra. Jangan libatkan kami dalam urusanmu sendiri. Ambil mobil di belakang. Jangan buat kami kesulitan. WTF. Santino palsu itu sangat marah, tapi dia hanya bisa melambai ke arah Audi yang sedang melaju. Dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan orang-orang ini. Bugiman John sudah muncul dan membantai mereka. Dia bukan Santino yang asli. Dia tidak peduli dengan reputasi, dan bukan masalah besar baginya untuk melarikan diri dengan mobil pengawal. Akhirnya, dia masuk ke Audi pengawal dan melesat pergi. Baru saat itulah pengemudi Santinos Bentley tak berdaya menyalakan mobil, dan hendak mengikuti Audi. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba melesat di depan mobil, dan tangan pengemudi membeku. Pria berjas hitam dan rambut disisir ke belakang memegang pistol. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah di mana Santino palsu telah melarikan diri. Kemudian, dia melirik pengemudi dan mengangkat senjatanya. Keluar, atau kalian semua akan mati. Ledakan. 5 pria di kursi belakang merangkak keluar, mengencingi celana mereka. Mereka tidak berani bersembunyi, Bugiman John tidak akan ragu membunuh mereka semua di kursi belakang. Mereka hanya bisa berharap bahwa Bugiman John tidak memikirkan anak kecil seperti mereka. Sopir itu hanya setengah detik di belakang mereka. Dia membuka pintu dan melangkah mundur begitu dia keluar. Lewat sini, Tuan Wick. Silahkan lewat sini. Tangki bensin penuh. Orang-orang di kursi belakang juga tercerahkan, dan mereka mengangguk dan membungkuk. Wick, lewat sini, kami tidak akan membuang waktumu lagi. Luke masih memasang wajah pokernya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia hanya masuk ke kursi pengemudi dan berkata dengan dingin, tutup pintu belakang. Orang-orang di kedua sisi dengan cepat menutup pintu belakang. Bang, bang, setelah pintu belakang tertutup, Luke menginjak pedal gas dan mobil melaju pergi. 5 tamu dan 1 pengemudi gemetar. Mereka membungkuk dengan kepala terangkat, dan hanya setelah lampu mobil menghilang di malam hari, mereka menghela nafas lega. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa keringat dingin di dahi dan punggung mereka telah berubah menjadi keringat hangat yang menyembur keluar. Terlalu menakutkan. Si gemuk mengeluarkan sapu tangan dan menyeka dahi dan wajahnya dengan panik. Untung aku cukup pintar untuk tidak membiarkan Santino masuk. Kalau tidak, Bugiman tidak akan mengatakan apa-apa, dan pasti akan membunuh kita di dalam mobil. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Takut sesaat, si gendut tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Aku ingin tahu apa yang ada di depan. Haruskah kita melihatnya? Mobil kami masih di tempat parkir bawah tanah. Semua orang bertukar pandang, dan menyadari bahwa lemak itu tidak salah. Bagaimanapun, Bugiman baru saja pergi, dan dia mungkin tidak akan kembali secepat ini. Mereka tidak punya mobil, dan tidak bisa berlari cepat. Mereka mungkin juga kembali dan mengambil mobil mereka, dan keluar dari sini. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Berdasarkan apa yang terjadi barusan, semua orang menyadari bahwa ini adalah masalah pribadi. Bugiman bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada mereka, tidak perlu bagi mereka untuk memblokir pistol untuk Santino. Kepala keluarga Camora, hehe, jika dia mati, dia bukan apa-apa. Di sisi lain, saat mobil bergerak cepat, Luke hanya menggunakan 50% dari elementary driving dan sangat santai. Pelarian Santino palsu itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah orang-orang telah melihat Bugiman memburu Santino,
dan ketika Santino muncul, dia akan mati. Sekarang, Santino yang asli terbaring di dalam Lux Space 2. Setelah sisa-sisa destroyer diserap, ruang terpisah ini telah ditambahkan ke inventarisnya. Orang pertama yang dimasukkan ke dalam Space 2 adalah John Wick. Orang kedua yang dimasukkan ke dalamnya adalah Santino, yang ingin membunuh John Wick. Nasib bekerja dengan cara yang aneh. Tapi John bisa hidup, sementara Santino harus mati. Merenungkan operasi barusan, Luke mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Ini aku, John Wick. Saya ingin membuat reservasi makan malam untuk 52 orang. Alamatnya adalah Museum de Antonio. Biayanya ada di singa marmer di ruang pameran. Petik 2. Setelah panggilan itu, dia menamparkan bibirnya. Tidak heran para pembunuh bayaran itu merasa sulit untuk meninggalkan meja tinggi. Semuanya diurus, dan mereka hanya perlu fokus pada pembunuhan. Petik 2. Sebelum menjalankan misi, mereka bisa mendapatkan peralatan dan intelijen dari penyedia layanan meja tinggi. Setelah menyelesaikan misi, seseorang akan membersihkannya. Bahkan Luke tidak bisa mengatakan bahwa dia lebih mudah daripada pembunuh bayaran ini. Dia harus mengumpulkan intelijen sendiri dan membuat peralatannya sendiri. Bahkan jika dia memiliki ruang inventaris saat membersihkan, dia tidak bisa mengungkapkan keberadaannya, itu jauh lebih tidak nyaman daripada menelepon perusahaan pembersih. Setelah itu, semakin kecil kemungkinan polisi mencongkel sesuatu. Ini adalah aturan tak terucapkan antara dunia bawah dan masyarakat biasa. Perang geng di dunia bawah benar-benar terpisah dari massa umum dan tidak berdampak pada masyarakat biasa. Sambil mendesah, Luke membuat panggilan kedua. Santino sudah mati. Apakah Anda membutuhkan tubuhnya? Setelah keheningan yang lama, orang di ujung sana berkata, jika memungkinkan, biarkan utuh, sebagai kakak perempuannya, setidaknya aku harus memberinya pemakaman yang layak. Luke berkata, oke, minta anak buahmu mengambil barang di lokasi yang ditentukan besok. Petik 2. Dia menutup telepon dan menggelengkan kepalanya. Saudara-saudara ini, benar-benar canggung. Jika mereka benar-benar sedekat itu, mengapa mereka tidak melakukan sesuatu sebelumnya? Baik, pengaruh keluarga Chamora sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang mengambil tindakan. Itu bukan tentang uang, tetapi kekuatan besar yang mereka miliki di dunia bawah. Saat dia merenung, Luke mempercepat dan mengayunkan mobil untuk menabrak Audi. Audi langsung berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di semak-semak di tepi sungai. Sebagai perbandingan, Bentley milik Luke hanya melambat hingga berhenti setelah tabrakan sengit. Harus dikatakan bahwa mobil mewah itu hebat. Dampaknya hanya membuat bagian penumpang sedikit penyok. Dia kemudian perlahan-lahan melaju ke Audi yang terbalik. Dia keluar dari mobil dan menyeret orang-orang dengan wajah berdarah keluar sebelum melemparkan mereka ke kursi belakang Bentley. Mobil itu segera menghilang ke dalam malam. Bab 1096, Bugiman ingin aku menyampaikan pesan. Di Hotel Continental New York, Winston memandang Charon dengan ngeri. Apa katamu? Ada senyum pahit di wajah Charon yang biasanya tenang. Baru saja, Tuan Wick memasuki Museum de Antonio sendirian dan membunuh 52 pengawal Santino. Santino sendiri melarikan diri dengan 4 pengawal, tetapi mobil yang rusak itu ditemukan di sebelah sungai Hudson tanpa seorang pun di dalamnya. Menurut pengawasan di jalan-jalan, Tuan Wick memasuki area itu dengan Bentley, tetapi tidak ada yang melihatnya menangkap Santino. Winston mengerutkan kening dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Jonathan, sebaiknya kau tidak membunuh Santino. Setelah keheningan singkat, sebuah suara terdengar. Tapi dia ingin membunuhku. Kepala Winston berdenyut-denyut. Tapi dia akan segera menjadi kepala keluarga. Ujung lain dari baris, itulah mengapa saya tidak ingin menunggu sampai dia menjadi anggota meja tinggi sebelum mengambil tindakan. Benar, dia juga menemukan 2 pembunuh elit dari persaudaraan, Serigala Malam dan Merpati Putih, malam ini. Winston, tolong bantu saya memberitahu Sloan bahwa ini belum berakhir. Dia kemudian menutup telepon. Melihat ekspresinya, Charon bertanya, ada apa, Pak? Winston menghela napas. Santino menyewa 2 pembunuh dari persaudaraan untuk menyergap Jonathan. Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu persaudaraan untuk menunggu balas dendamnya. Petik 2. Mata Charon melebar. Apa? Winston menepuk dahinya. Tarasov, Chamora, dan persaudaraan. Dia sudah membuat marah 3 anggota utama meja tinggi. Apakah dia mencoba membunuh mereka semua? Charon kehilangan kata-kata. Keluarga Tarasov telah memprovokasi John, dan tidak ada yang bisa membantu. Setelah Vigo Tarasov meninggal, saudaranya menjadi kepala keluarga.
Dikatakan bahwa kepala baru keluarga Tarasov ini baru saja menjadi salah satu dari 12 anggota meja tinggi, ketika John membunuhnya di kantor pribadinya. Setelah meletakkan pistol di depannya dan memanggang pihak lain, John pergi. Setelah itu, ini menjadi desas-desus. Kepala baru keluarga Tarasov dengan tegas menyangkal kejadian sebelumnya, dan bersikeras bahwa saudaranya Vigo telah meninggal karena pendarahan otak yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Bahkan Winston tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia mendengar berita itu. Pendarahan otak saudaramu Vigo mungkin karena kepalanya diledakkan, kan? Kurang dari 2 hari setelah kejadian itu, John pergi untuk membunuh Gianna, pewaris keluarga Chamorro, dilaporkan, dia menyebabkan pendarahan otak lainnya. Sekarang, Santino, urutan kedua, mungkin akan mati karena pendarahan otak. Winston tersenyum pahit, mendengarkan saat panggilan terputus, dia akhirnya menyerah. Bugiman John bukan orang yang mau mendengarkan orang lain. Dia sederhana, kasar, dan langsung. Dia membunuh semua musuhnya, begitulah cara Bugiman melakukan sesuatu. Dan Santino telah menjadikan dirinya musuh Bugiman. Seorang pemuda sia-sia yang mencari kematian. Santino, kamu terlalu muda. Winston tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit schadenfreude. Basis operasi Santino ada di New York, tapi dia bukan orang yang menghormati orang tua. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Winston menginginkannya hidup-hidup? Winston hanya tidak ingin John menjadi orang yang mengambil tindakan. Tentu saja, hanya John yang berani begitu kejam. Bergen Utara, pabrik tekstil No. 17. Sloan meletakkan telepon dengan ekspresi gelap dan memandang orang-orang di kantor. Serigala malam dan merpati putih sudah mati. John Wick membunuh mereka dan meminta Winston menyampaikan pesan, sepertinya dia mengejar kita. Orang-orang di depannya mengerutkan kening. Melihat ekspresi semua orang, tatapan Sloan tertuju pada seorang wanita liar dan cantik yang memasang ekspresi acuh tak acuh. Firefox, bagaimana menurutmu? Firefox menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Aku pernah mendengar tentang pria ini, Bugiman. Jika kita melawan dia, ada peluang 50-50 untuk menang, tidak aneh jika salah satu dari kita terbunuh. Tapi bagaimana dia bisa membunuh Nightwolf dan White Dove sendirian? Ekspresi semua orang berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Ini sebenarnya sudah merupakan penjelasan yang sangat bagus. Sebelumnya, mereka merasa bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, peluang seorang pembunuh bayaran terkenal dari persaudaraan menang melawan Bugiman adalah sekitar 60 hingga 80%. Tapi itu adalah Bugiman yang telah membunuh 2 orang mereka dalam 1v2, dan dia bahkan berani mengirim kabar kepada persaudaraan bahwa itu belum berakhir. Ini berarti bahwa John, si Bugiman, mungkin telah memenangkan kemenangan besar, dan tidak menderita dari pertarungannya melawan serigala malam dan merpati putih. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan Cross mungkin tidak akan bisa menang jika dia masih ada. Hal yang paling hebat tentang Cross adalah penentuan posisi dan sniping jarak jauhnya yang ekstrim, sementara pencapaian Bugiman John terutama terletak pada pertempuran langsung. Ketika datang ke Cross, semua orang paling takut dipancing ke dalam jebakan dan ditembak, tetapi tidak sulit untuk merunduk ke dalam rumah persembunyian untuk bersembunyi dan beristirahat. Namun, dalam 1v2 melawan Bugiman John, pihak mereka telah dihancurkan. Mereka tidak selalu bisa bergerak di luar dalam tim yang terdiri dari 3 orang, bukan? Memikirkan itu, hati semua orang terasa berat. Tidak banyak ekspresi di wajah Sloan, tapi dia ragu-ragu. Haruskah dia meminta bantuan bos besar? Jika Cross dan Bugiman menyerang persaudaraan pada saat yang sama, 10 pembunuh bayaran terbaik mereka tidak akan bertahan selama 2 bulan. Akhirnya, dia menyerah pada ide itu dan melihat Firefox. Siapkan Wesley. Temukan salib. Kita tidak bisa diserang dari kedua sisi. Firefox mengerutkan kening. Dia masih jauh dari siap. Sloan menatapnya dalam-dalam. Kami tidak punya waktu. Kita hanya bisa mencoba. Jangan lupa, bocah itu hanya umpan. Petik 2. Mata Firefox berkedip. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Keesokan harinya, gerimis dan langit dipenuhi awan timah. Luke, bagaimanapun, dalam suasana hati yang baik. Ada 52 pengawal di museum tadi malam, sedangkan Santino palsu dan pengawalnya berjumlah 5, dan ada 12 pengawal di ruang bawah tanah. Ada juga Santino dan bodyguard wanita berambut pendek. Pengawal masing-masing bernilai lebih dari 200 pengalaman dan poin kredit, yang tidak terlalu tinggi. Pengawal wanita berambut pendek, di sisi lain, adalah bos mini elit senilai 1.500 pengalaman dan poin kredit, sedangkan bos yang lemah, Santino, bernilai 5.000 pengalaman dan poin kredit.
Gadis berambut pendek itu mungkin telah membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri. Santino, di sisi lain, mungkin telah melakukan banyak hal buruk saat dia merencanakan. Meskipun dia tidak secara pribadi membunuh banyak orang, dia pasti orang yang memberi perintah. Itulah mengapa keduanya sangat berharga. Adapun dua pembunuh elit dari persaudaraan, Nightwolf memberikan 1000 pengalaman dan poin kredit, dan White Dove memberikan 800 pengalaman dan poin kredit. Mereka jelas berada di ujung yang lebih tinggi untuk pembunuh bayaran. Mereka mungkin tidak bernilai sebanyak pengalaman dan poin kredit sebagai pengawal wanita berambut pendek, tapi itu masih banyak. Pada saat itu dalam sistem, pengalaman tuan rumah telah mencapai 273.400 per 300.000. Kredit, 289.400. Luke senang dengan panen pengalaman dan poin kredit, tetapi kemampuannya belum meningkat. Sebagai pembunuh tingkat atas di persaudaraan, Serigala Malam dan Merpati Putih pada dasarnya memiliki kemampuan yang sama, dan jauh lebih buruk daripada Tuan X, yang telah dihilangkan Luke. Adapun kemampuan pengawal lainnya dan Santino, tidak ada yang istimewa dari mereka. Dapat dikatakan bahwa panen Luke kali ini sesuai harapan, dan tidak ada kejutan yang tidak terduga. Menikmati kopi dan hujan, Luke bertanya-tanya di mana dia bisa mendapatkan 20.000 poin untuk kenaikan levelnya. Bab 1097, Meja Tinggi dan Pilihan untuk Melawan Monster. Santino sudah mati. Luke telah memindahkannya ke rumah persembunyian tadi malam. Dia telah menggunakan penginduksi dan hipnosis dasar dan komunikasi mental. Dia telah mengeluarkan semua yang diketahui tuan muda itu, dan meninggalkan tubuhnya di sana. Anak buah Giana akan datang menjemputnya. Pengawal wanita berambut pendek bahkan lebih mudah. Luke baru saja menggunakan elementary pheromone control dengan kekuatan maksimum, dan mampu menguji efek dari kemampuan ini tanpa keraguan. Dia jarang menggunakan kemampuan ini, dan tidak perlu merasa berhati lembut terhadap gadis berambut pendek itu. Ketika dia mengaku bahwa lebih dari 30 orang yang tidak bersalah telah mati di tangannya, dia sudah dikutuk. Dan hanya itu yang dia ingat. Pada saat Luke mengumpulkan informasi dan menyingkirkannya, dia telah membuktikan bahwa dia layak mendapatkan 1.500 pengalaman dan poin kredit. Gadis berambut pendek itu bekerja untuk Santino dan mereka bersekongkol, mereka dapat menguatkan apa yang mereka ketahui masing-masing, yang dapat dianggap sebagai nilai terakhir yang mereka miliki. Uang di rekening Santino dan uang tunai di tempat persembunyian rahasianya bukanlah masalah besar. Namun, intelijen tentang Camora dan Meja Tinggi, dan tentang hubungan antara 12 anggota, dan bahkan berbagai cabang hotel kontinental, sangat berguna. Sederhananya, 12 anggota Meja Tinggi adalah orang-orang yang telah mendirikan aliansi bawah tanah ini, yang setara dengan Dewan Direksi. Mereka masing-masing masih menggunakan kekuatan mereka sendiri, hanya saja mereka semua memiliki perjanjian rahasia. Hanya 12 anggota yang tahu persis ketentuan fakta tersebut. Pengaturan ini menyalin 12 ksatria meja bundar, yang bersejarah. Meja Tinggi jelas merupakan meja bundar, dan semua anggotanya adalah ksatria, bahkan nomornya sama. Menurut legenda, Raja Arthur adalah salah satu dari 12 ksatria meja bundar, dan meja bundar adalah bentuk pemerintahan, bersama. Sebenarnya, ada lebih banyak ksatria, yang telah mencapai 150 pada satu titik. Dengan cara yang sama, Meja Tinggi juga perlahan-lahan memperluas kekuatannya dan aliansi telah mengambil lebih banyak ksatria, sebelum akhirnya menjadi Meja Tinggi hari ini. Continental Hotel, misalnya, seperti anak perusahaan yang dioperasikan high table di seluruh dunia. Namun setelah bertahun-tahun, hotel itu berangsur-angsur menjadi lebih mandiri. Winston, manajer New York Continental Hotel, memiliki posisi tinggi dan berpengalaman. Dia juga memegang banyak sumber daya high table di Amerika, dan tidak bisa disentuh dengan mudah. Adapun orang yang memberikan jasa dapat dianggap sebagai karyawan anak perusahaan atau studio kecil yang disubkontrakkan. Dengan demikian, Meja Tinggi adalah otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dan arbitrase, tetapi tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan di tingkat yang lebih rendah. Karena alasan inilah, kecuali jika keluarga Tarasov telah mengirimkan permintaan bantuan resmi melalui Meja Tinggi, Hotel Continental New York tidak akan bisa terlibat dalam pertarungan antara John dan keluarga Tarasov. Keluarga Tarasov mungkin salah satu anggota utama di Meja Tinggi, tetapi jika mereka mengeluarkan perintah yang berpotensi merusak Meja Tinggi secara signifikan, 12 anggota lainnya akan menilai risikonya terlebih dahulu. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menggunakan kekuatan Meja Tinggi untuk keuntungan pribadi. Misalnya, Boogeyman John, dulunya adalah pembunuh legendaris keluarga Tarasov.
Anggota lain tidak dapat secara langsung memerintahkannya untuk menjalankan misi, karena dia adalah seorang karyawan yang disewa oleh cabang Tarasov Meja Tinggi, dan bukan milik perusahaan utama. Paling-paling, mereka bisa mengeluarkan misi dan membiarkan John memutuskan apakah dia ingin mengambilnya atau tidak. Singkatnya, Meja Tinggi, keberadaan dunia bawah yang besar ini, sangat menakutkan. Sangat menakutkan sehingga ketika Luke menganalisis kecerdasan dari Santino, dia merasa bahwa dalam 8 hingga 10 tahun, dia hanya akan dapat memanen sekitar 70 hingga 80% dari 12 anggota. Dan ini hanya 12 anggota. Faktanya, 12 kekuatan ini paling banyak hanya 10% dari seluruh lingkup kekuasaan Meja Tinggi. 90% lainnya mencakup berbagai penyedia layanan pembunuh bayaran yang memiliki akun dengan Meja Tinggi, studio, toko kecil yang menyediakan setelan dan peta yang dibuat khusus dan anak perusahaan profesional kecil perusahaan pembersih. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membersihkan 90% ini seumur hidupnya, seperti bagaimana dia tidak bisa membersihkan jalan-jalan di Amerika. Lagi pula, ada sekitar 1 juta anggota geng di Amerika. Jumlah anggota di High Table, di sisi lain, adalah perkiraan konservatif tidak kurang dari 100.000. Orang-orang ini aktif di seluruh dunia, dan korban dari pertempuran mereka tidak dapat dipercaya. Meja Tinggi memiliki 500 hingga 800 pembunuh bayaran, baru dan lama, yang meninggal setiap tahun, tetapi ada lebih banyak lagi yang ingin menjadi pembunuh bayaran di bawah Meja Tinggi. Kecuali jika dewa muncul untuk secara instan melenyapkan semua manusia di bumi, akan ada banyak ikan yang akan lolos dari jaring. Luke tidak putus asa, sebaliknya, dia menggosok tangannya. Dia tidak khawatir bahwa ada terlalu banyak musuh, tetapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Adapun benih kecil yang mencuri barang dan menjual ganja di jalanan, Luke benar-benar tidak termotivasi untuk membunuh mereka. Dia hanya memukuli mereka ketika dia melihat mereka. Jika mereka tidak beruntung dan dia menangkap mereka melakukan kejahatan lagi, dia hanya akan memukuli mereka untuk kedua kalinya. Adapun ketiga kalinya, itu mungkin tidak akan terjadi. Penjahat manapun yang masih berani melakukan kejahatan setelah dipukuli oleh Luke 2 kali, pada akhirnya akan terbunuh dalam baku tembak. Jadi, dia meninggalkan mereka ke Selina. Dia sangat efisien ketika memukuli orang, tetapi dia jarang membunuh siapapun. Para penjahat ini paling cocok sebagai boneka latihan untuknya, ditambah lagi, dia bisa mendapatkan setengah dari pengalaman dan poin kreditnya. Dia memutuskan bahwa dia akan menangani monster besar, dan menyerahkan monster kecil kepada Selina. Senang, Luke kemudian beralih ke hal lain. Saat ini, dia memiliki banyak informasi tentang monster besar. Mungkin perlu beberapa hari lagi sebelum Meja Tinggi berikutnya datang untuk membalas dendam, tetapi sepertinya sudah waktunya untuk memanen persaudaraan. Dia tidak menyerang persaudaraan sebelumnya karena bahan mentah untuk mandi obat, dan juga karena dia ingin menyingkirkannya sekaligus. Namun, persaudaraan sekarang tidak hanya terdiri dari bawahan Sloan, tidak mungkin untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Tetapi karena Sloan telah berani memasukkan tangannya ke dalam benda-benda, Luke tidak perlu menunggu. Adapun bahan untuk mandi obat, Sloan pernah ke Iquitos di Peru baru-baru ini. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa Cross telah melukai atau membunuh banyak pembunuh elit dari persaudaraan. Untuk mengobati para pembunuh yang terluka parah, Sloan tidak punya pilihan selain menimbun barang. Jadi, Luke pada dasarnya yakin bahwa Iquitos adalah tempat Sloan mendapatkan bahan mentah untuk mandi obat. Dengan kecerdasan ini, dia bisa terus menyelidiki bahkan jika dia sendiri tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Sloan. Sloan masih penting, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Membunuhnya mungkin bukan pilihan terbaik, tapi jelas bukan yang terburuk. Juga, tampaknya Sloan dan yang lainnya telah menipu seorang pemuda bernama Wesley Gibson untuk percaya bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Cross. Kemampuan tempur Wesley sendiri tidak penting, yang penting Cross adalah ayah kandungnya. Sloan dan yang lainnya telah menipu anak konyol ini untuk membunuh ayahnya sendiri, Cross, untuk membalaskan dendam ayah palsunya, Rex. Luke hanya bisa menonton dengan geli. Bab 1098, ingin hidup berlanjut. Tuan X yang berwajah dingin telah ditangkap oleh Luke dan diserahkan kepada Rebecca untuk ditangani. Rebecca telah membunuh Tuan X. Wesley sebenarnya mengakui sampah seperti ayahnya dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Bahkan Luke, yang tidak ada hubungannya dengan ini, tidak tahan lagi. Menipu anak bodoh seperti ini, apakah kamu laki-laki atau tidak? Persaudaraan memiliki lebih dari 20 pembunuh bayaran elit dan ratusan anggota biasa. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Cross secara langsung,
tetapi berani menggunakan putranya untuk memancing mereka. Persaudaraan benar-benar memburuk. Sebagai perbandingan, Luke lebih tertarik pada pria Cross. Dia tidak tertarik pada kemampuan bertarung Cross, tetapi fakta bahwa Cross merasakan bahwa Sloan menggunakan Loom of Fate sebagai alasan untuk membunuh orang dan menghasilkan banyak uang. Jadi, Cross mengkhianati persaudaraan, dan ingin menghancurkan organisasi pembunuh ini sepenuhnya. Meskipun Cross mungkin telah membunuh orang yang tidak bersalah sebelumnya, Luke menghormati tekadnya untuk menyeret persaudaraan ke neraka bersamanya. Mengakui kesalahan seseorang adalah sesuatu yang kebanyakan orang di dunia tidak akan lakukan. Itu seperti bagaimana orang-orang yang berdebat secara online lebih suka melakukan yang terbaik untuk membela diri daripada mengakui bahwa mereka salah. Itu hanya debat online yang tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka, namun mereka menolak untuk mengakui bahwa mereka salah. Cross tidak hanya mengakui kesalahannya, dia secara pribadi berusaha menebusnya. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menjalankan pembicaraan. Karena alasan inilah Luke tidak ingin melihat Cross mati di tangan putranya. Itu akan menjadi tragedi terbesar bagi ayah dan anak yang malang itu. Kemudian, dia akan melenyapkan persaudaraan terlebih dahulu. Dia memutuskan. Bagaimanapun, persaudaraan hanya ingin membunuh pengkhianat, Cross. Selama ada informasi bersertifikat tentang Cross, mereka pasti akan melompat keluar dengan penuh semangat. Dalam beberapa bulan terakhir, Wesley Gibson merasa hidupnya telah mencapai puncak tertentu. Dia mengutuk supervisor gemuk di kantornya dan melemparkan keyboard ke teman baik, yang mengaku dirinya sendiri, Barry, sebelum dia mengundurkan diri. Dia melambai dan pergi dengan tangan kosong. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah belajar menembak dan bertarung, dan menahan siksaan dan pemukulan, dia akhirnya menjadi tegar. Juga, ia memiliki lebih dari 2 juta di rekening banknya, ditambah Firefox yang menawan. Dia tidak bisa meninggalkan semua itu. Uang, kekuatan, dan wanita semuanya ada dalam genggamannya. Baik, Firefox tidak berada dalam kendalinya, sebaliknya, wanita itu adalah instrukturnya. Hari ini, dia akhirnya menerima misi yang telah ditakdirkan untuk dia lakukan sejak memasuki Fraternity, Kill Cross. Tuan X, ayah yang belum pernah dia temui, telah dibunuh oleh Cross. Tapi dia tidak terlalu membenci pengkhianat persaudaraan ini. Atau lebih tepatnya, ketika seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia harus membenci Cross, yang dia rasakan hanyalah rasa ingin tahu. Cross benar-benar terlalu kuat. Terlepas dari kewaspadaan persaudaraan, 2 pembunuh elit telah tewas di tangannya dalam beberapa bulan terakhir. Firefox, tukang senjata, tukang reparasi, dan tukang daging semuanya tidak berdaya melawannya, dan hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada Wesley. Berpikir bahwa dia harus menghadapi lawan yang kuat, Wesley sedikit gemetar. Jantungnya tidak bisa membantu tetapi mempercepat, dan dia hampir memasuki kondisi ledakan fisik. Tetapi sebelum dia melakukan misi terpenting ini, dia perlu menyelesaikan beberapa hal. Firefox bersandar ke dinding. 5 menit. Wesley tersenyum ringan. 2 menit sudah cukup. Mengatakan itu, dia menggedor pintu. Percakapan berhenti sejenak, sebelum seorang pria bertanya, siapa itu? Wesley tidak menjawab. Dia hanya memukul pintu lebih keras sampai debu jatuh dari bingkai. Kesal, pria itu berteriak, apakah kamu gila? Langkah kaki terdengar dan pintu terbuka. Wajah seorang pria muda terungkap saat pintu terbuka sedikit. Dia menatap Wesley dengan heran. Wesley, kemana saja kamu? Tiba-tiba, dia kembali ke dirinya sendiri dan menggeser tubuhnya yang telanjang. Haha, senang bertemu denganmu. Saya telah merawat Katie dengan baik untuk Anda dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa ekspresi, Wesley membanting telapak tangannya ke pintu. Rantai pintu segera putus, dan pintu itu menghantam wajah pria itu, menyebabkan dia jatuh ke belakang. Wesley masuk, mengabaikan pria di lantai, dan pergi ke kamar mandi. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dengan kantong plastik buram. Itu berisi pistol yang dia sembunyikan di tangki toilet. Dia menendang pintu kamar tidur terbuka ringan, dan wanita telanjang berbaring di tempat tidur melihat ke atas. Barry, Wesley, kamu kembali. Wesley meliriknya sebelum dia berjalan langsung ke meja nakas. Dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Setelah membuka kotak dan memeriksa bahwa foto ibunya masih ada di dalam, dia menutup-tutupnya dan menyimpan kotak itu sebelum dia berdiri dan pergi. Wanita itu sedikit tercengang, tetapi dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, bangkit, dan mengejarnya. Wesley, dasar sampah. Anda menghilang selama beberapa bulan dan kemudian kembali,
Ah, Anda memukul Barry. Apakah Anda pikir Anda seorang jagoan? Anda masih pecundang yang sama. Barry 2 kali lipat dari pria di ranjangmu. Tidak lebih dari itu. Hei, turunkan Annabel, dia milikku. Memegang kucing putih di dadanya, Wesley tersenyum dengan punggung menghadapnya. Aku akan meninggalkan Anda teman baik saya, Barry. Annabel Anda adalah milik saya. Itu sangat adil. Dia tidak lagi peduli kata-kata jahat yang dikatakan mantan pacarnya yang murahan. Katie, dia adalah dirinya sendiri. Di luar pintu, Firefox memutar matanya dan berbalik. Saat Wesley berjalan, dia memberinya ciuman Prancis. Katie, sang mantan pacar, berhenti sejenak, lalu berseru tak percaya sesaat kemudian. Pelacur macam apa ini? Anda telah jatuh sejauh ini sehingga Anda akan menghabiskan uang untuk memuaskan harga diri Anda yang menyedihkan. Petik 2. Firefox melepaskan Wesley dan menariknya keluar dari pintu. Dia kemudian mengambil bola di sebelah pintu dan melemparkannya ke belakang. Bang! Katie terputus saat dia pingsan, sama seperti Barry, berdarah dari mulut dan hidungnya. Firefox tidak tahan dengan kata-kata kejam wanita itu. Alasan Wesley tidak membunuh wanita itu bukan karena dia bisa menanggungnya, tetapi karena wanita itu sepenuhnya berada di bawahnya. Di luar pintu, Firefox melihat kucing putih di lengan Luke. Apakah ini milikmu? Wesley tersenyum. Dulu miliknya, tapi sekarang milikku. Kalau begitu aku akan mencari mobil. Firefox mengangkat bahu. Dia tidak pernah berpikir dia akan membantu seseorang mencuri kucing dan membawanya kembali. Bab 1099, palu naik dan turun. Firefox pergi mencari mobil, meninggalkan Wesley berdiri di sana dengan linglung. Wesley tidak memiliki perasaan apapun terhadap pacar lamanya, atau lebih tepatnya, teman sekamar wanitanya. Hanya saja teman sekamar ini menggunakan uangnya untuk membayar sewa, memelihara kucing, membeli kondom dan sebagainya. Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah secara mental dengannya. Dia telah kehilangan minat pada apapun sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan ketika mantan pacar dan mantan temannya mulai berhubungan, rasanya seperti itu terjadi pada orang asing, dan dia tidak peduli sama sekali. Baru sekarang dia mengerti bahwa sensasi aneh dari jantungnya yang berpacu dan dunia yang berputar dan bergetar di sekelilingnya adalah hadiah yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kejahatan. Jadi, sekarang setelah dia kembali dan menyelesaikan semuanya, dia merasa lega. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berjalan keluar dari kegelapan di jalan terdekat dan mengangkat pistol. Seketika, rambutnya berdiri tegak saat niat membunuhnya berkobar. Murid-muridnya berkontraksi, menyeberang. Beraninya si pengkhianat muncul di hadapannya. Wesley menghunus pistolnya dan menyerang dengan tegas. Bang! Cross segera membalas. Bang! Kedua peluru itu bertabrakan dengan percikan bunga api di udara. Wesley terkejut. Sangat kuat. Saat berikutnya, Cross berbalik dan berlari. Wesley tertegun sejenak, sebelum dia berlari dan mengejar. Ajaran persaudaraan selama beberapa bulan terakhir secara tidak sadar membuatnya merasa bahwa dia harus membunuh pengkhianat, Cross, atau dia akan membunuh semua orang di persaudaraan, termasuk Wesley. Satu berlari dan satu mengejar, dan mereka bergegas ke zona pabrik tua tidak jauh. Melihat Wesley menyerbu, Cross melirik ke arah lain. Firefox menyelinap. Kepergiannya barusan telah menjadi ujian dan godaan. Cross tahu itu jebakan, tapi dia tetap datang. Dia tidak menyangka persaudaraan akan menemukan Wesley. Dia mengira tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Pada akhirnya, ternyata Sloan, rubah tua yang licik itu, sudah tahu sejak lama, tetapi tidak melakukan apa-apa. Cross tidak takut pada Firefox, tetapi Wesley, yang mempercayai Firefox sampai ke tulangnya, adalah sandera terbaik. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Dia mungkin hanya bisa meninggalkan beberapa petunjuk selama tes ini sebagai peringatan untuk putranya yang bodoh. Saat dia memikirkan ini, dia menyadari bahwa Firefox telah dihentikan. Cross melihat sesosok tubuh melesat keluar dari kegelapan dan menjatuhkannya ke sudut yang gelap. Terdengar suara perkelahian dan barang pecah belah. Kesempatan yang bagus. Pikiran berputar, Cross segera memutuskan untuk menangkap putranya yang bodoh dan melarikan diri. Selama Wesley lolos dari kendali persaudaraan, Cross punya 10.000 cara untuk memberi pelajaran kepada sekelompok itu. Dia bertindak tanpa ragu-ragu. Cross langsung berbalik dan menyerang Wesley. Bang! 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 Peluru beterbangan saat ayah dan anak itu bertarung. Gaya bertarung mereka sangat mirip, hanya saja Cross lebih cerdik dan efisien. Setelah peluru rookie Wesley habis, Cross menekan dekat untuk memukuli putranya yang konyol, dan nyaris tidak bisa membuatnya pingsan.
Terengah-engah, Cross tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Anak ini meningkat begitu cepat. Bahkan saat dia mengutuk, dia terkejut. Ini adalah anaknya. Ini adalah betapa hebatnya anaknya. Sang ayah mengutuk dengan suara rendah, tetapi diam-diam senang. Dia mengambil putranya dan berlari. Pabrik tua yang gelap itu sepertinya sudah tenang. Namun di salah satu sudut, terjadi percakapan sederhana. Luke berjongkok di tanah dengan tangan di lutut seperti anggota geng biasa. Melihat wanita yang tangan dan kakinya diikat di belakangnya, dia menggelengkan kepalanya dengan simpatik dan menghela nafas. Kenapa semua masalah? Kamu siapa? Firefox sangat tenang, dan suasana menyendiri dan menawan di sekitarnya tidak berubah. Tapi sekarang dia diikat dan berbaring miring, itu seperti adegan film interogasi pemerintah. Pria di depannya tingginya hampir 2 meter. Dia mengenakan hoodie abu-abu, jeans abu-abu, dan sepatu bot militer hitam. Wajahnya ditutupi oleh topeng hitam dengan lensa kuning. Luke berkata, kamu bisa memanggilku Puncer. Permisi sebentar, tapi kupikir kau punya teman. Dengan itu, dia menghilang. Hati Firefox tenggelam. Terlalu kuat. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Baru saja, dia memperhatikan Cross dan menyelinap untuk mengambil tindakan dengan pasangannya. Tapi Puncer muncul tanpa peringatan dan menyerangnya. Sebagai salah satu pembunuh bayaran terkuat di persaudaraan, Firefox memiliki refleks yang cepat. Dia langsung mengaktifkan physical outburst dan mulai melawan Puncer. Baiklah, sekarang dia memikirkannya, itu hanya pertunjukan sepihak. Kekuatan, refleks, dan keterampilan bertarung yang dia banggakan benar-benar dihancurkan oleh orang gila ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pria itu hanya menamparkan serangannya dengan ringan dan menekannya ke tanah. Kemudian, dalam sekejap mata, dia menemukan tangan dan kakinya terikat di belakangnya, dan dia tidak bisa melawan lagi. Hal yang menakutkan adalah bahwa satu-satunya luka yang dia miliki adalah lecet kecil yang dia dapatkan ketika dia berjuang dalam beberapa detik setelah dia ditekan dan diikat. Itu hanya bisa berarti bahwa pria itu pandai menaklukkan orang tanpa menyakiti mereka. Dia tidak bisa menahan keterampilan tempur tingkat lanjut seperti itu. Tukang reparasi, yang datang bersamanya untuk menyergap Cross, adalah yang terbaik dalam pertarungan tangan kosong, tapi dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Puncer. Sementara dia khawatir dan melakukan yang terbaik untuk melepaskan ikatannya, tukang perbaikan telah tiba. Dia melihat pelacak di tangannya, hanya untuk melihat bahwa sinyal Wesley telah menghilang dan bahwa Firefox tidak jauh. Tukang reparasi tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat mendekati lokasi Firefox dengan pistolnya, siap untuk bertemu dengan rekannya. Ketika dia mengitari sebuah mesin tua yang sangat besar, sebuah tinju dilemparkan ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, tukang itu membuang pistolnya dan mengangkat tangannya. Musuh hanya meninjunya, tetapi tubuhnya masih berada di belakang mesin. Peluangnya untuk mengenai musuh hampir nol, dan menghindar akan membuang waktu yang berharga. Jika dia dipukul di wajahnya dari jarak dekat, dia mungkin mati. Bahkan jika dia tidak mati, penglihatannya akan sangat terganggu atau kabur karena air mata, dan dia tidak akan bisa membidik dengan senjatanya. Ledakan fisik, diaktifkan. Tangan tukang reparasi akhirnya mencapai tinju untuk meraih lengan lawan, dan dia berjongkok dan berbalik. Posturnya mirip dengan petinju yang menghindari lawan, kecuali bahwa dia memiliki persendian yang menyatu yang memungkinkan gerakan lebih halus. Tapi saat berikutnya, tinju itu tiba-tiba melesat untuk meninjunya dari sudut. Kekuatan yang luar biasa langsung pecah melewati tangan tukang, dan tinju itu, yang seukuran karung pasir, seperti palu saat jatuh lurus ke bawah. Bab 1100, hati ke hati. Bang! Tukang reparasi itu membeku. Hampir seketika, darah mengalir dari mulut, mata, telinga, dan hidungnya. Sebuah tawa rendah terdengar. Akulah pemukulnya. Jika tukang bisa memperbaiki otaknya yang telah menjadi bubur dan lehernya yang patah, dia pasti akan mengaum pada Luke, petinju macam apa yang menggunakan pukulan vertikal. Dia mungkin memiliki banyak kata umpatan tentang masalah ini, tetapi tubuh dengan kepala penyok itu dilemparkan ke ruang satu dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memprotes lagi. Di sisi lain, Firefox berada dalam situasi yang sangat sulit. Tali itu baru saja mengendur sedikit, ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Sosok besar itu berjongkok dan berkata dengan nada terkejut, kamu cukup kuat. Jika saya kembali beberapa menit kemudian, Anda pasti sudah bebas. Firefox, tapi saya masih terikat. Kemudian, dia diangkat. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu mengobrol dari hati ke hati dengan seorang teman lama, kata Puncer, sebelum mereka menghilang dari pabrik.
Di gedung berlantai 2 tidak jauh dari jalur tram kota, Cross melihat ekspresi ragu Wesley, tapi tidak terlalu kecewa. Dia hanya berkata, tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku sekarang. Setelah aku menghancurkan persaudaraan, aku akan punya cukup waktu untuk membuktikan semuanya. Wesley berjuang untuk tetap tenang, tetapi hatinya berantakan. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi tempat ini berjarak kurang dari 100 meter dari apartemennya, dan jendela di sini menghadap ke apartemennya. Ini setidaknya membuktikan bahwa pihak lain memang memperhatikannya. Ia bingung dengan semua yang terjadi. Wesley hanyalah seorang pemuda biasa. Setidaknya, dia sudah bangun sampai beberapa bulan yang lalu. Dia tidak memiliki cukup pengalaman atau otak untuk menganalisis apa yang dikatakan Cross untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Hanya ada satu pikiran di kepalanya sekarang, mengapa? Mengapa kalian semua ingin menjadi ayahku? Sial, saya pikir ayah saya telah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi keduanya muncul begitu saja. Apa sih yang kamu lakukan? Wesley ingin mengaum. Dong, dong, dong. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu, dan Cross menjadi tegang. Kamera pengintai dan jebakan sudah dipasang di sekitar gedung. Tidak ada yang bisa datang mengetuk tanpa sepengetahuannya. Cross, aku telah membawakanmu kesaksian yang bagus. Sebuah suara yang dalam terdengar di luar. Cross mengerutkan kening dan membuka pintu dari jarak jauh, mengaktifkan beberapa mekanisme pertahanan terhadap penyusup. Sosok setinggi hampir 2 meter perlahan berjalan masuk, menggendong seorang wanita. Ayah dan anak, yang telah bersembunyi, keduanya tercengang. Firefox, itu adalah Wesley. Cross tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti menangis. Luke tersenyum di balik topengnya. Anak muda, tenanglah. Kakak perempuanmu baik-baik saja. Anda dapat melanjutkan canutling nanti. Cross tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia adalah seorang veteran dalam bisnis ini, itu wajar baginya untuk waspada. Itu juga mengapa persaudaraan membuat Wesley keluar untuk berurusan dengannya. Tanpa campur tangan putranya, Cross tidak mungkin melakukan kesalahan. Sekarang seseorang telah memaksa masuk ke wilayahnya, Cross secara alami merasakan bahaya. Seruan Wesley telah mengungkap posisinya. Dia mungkin tidak dapat melindungi putranya yang bodoh dari orang misterius yang memiliki niat yang tidak diketahui ini. Luke tidak peduli dengan reaksi Cross. Sebagai gantinya, dia melepaskan ikatan tangan dan kaki Firefox. Tentu saja, itu hanya tangan dan kakinya masih terikat. Firefox akhirnya bisa berdiri dan berbicara, dan tidak lagi terlihat seperti anak babi yang diikat. Kau memang putra Cross, kata Luke. Kakak perempuanmu di sini bisa bersaksi tentang itu. Wesley memandang Firefox dengan tidak percaya. Dia tidak akan mengakuinya sekarang. Luke melanjutkan, jadi, Cross, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mengkhianati persaudaraan dan ingin menghancurkannya? Cross mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Luke terkekeh dan berkata, aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah teman Redback dan Bloodmin. Anggap saja ini permintaan mereka, dan kami akan bertukar informasi di sini. Ekspresi Cross dan Firefox sedikit berubah. Bloodmin tidak masalah, jika Luke tidak menyebutkannya, Cross akan sudah lama melupakan alias yang tidak pernah resmi ini. Namun, Redback Rebecca bukanlah pembunuh biasa. Dia adalah murid Mer-X, dan memiliki fondasi yang stabil serta bakat yang luar biasa. Jika dia tidak meninggalkan persaudaraan sendirian, dia akan menjadi salah satu pembunuh elit terkuat dalam beberapa tahun. Selain itu, dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Firefox. Dalam organisasi pembunuh yang suram seperti persaudaraan, keduanya bisa dianggap sebagai teman dekat. Cross juga tahu bahwa Rebecca telah mengkhianati persaudaraan setengah tahun yang lalu karena pembunuhan saudara perempuannya, dan persaudaraan bahkan telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya. Saat Luke terus memantau persaudaraan, dia pada dasarnya telah mengetahui profil dari 20 atau lebih pembunuh elit. Apakah persaudaraan tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Mereka melakukannya, dan itu banyak. Tapi Rebecca, Firefox dan Cross adalah beberapa yang langka. Mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi benar-benar percaya bahwa mereka menegakkan keadilan. Target mereka kebanyakan adalah penjahat. Sloan, rubah tua yang licik itu, hanya memberi mereka bertiga target kriminal terberat. Dengan demikian, mereka selalu fokus pada geng besar, pembunuh, tentara bayaran, dan sebagainya. Adapun tugas yang lebih mudah untuk menangani persaingan bisnis biasa dan membunuh orang yang tidak bersalah, itu diserahkan kepada orang lain yang tidak ingin menggunakan kepala mereka atau tidak peduli sama sekali, seperti serigala malam dan merpati putih. Dengan cara ini,
Sloan benar-benar menyembunyikan mereka bertiga selama bertahun-tahun. Cross hanya samar-samar merasakan ada yang salah dengan beberapa tugas rekannya. Seperti kata pepatah, terkadang Anda tidak melihat hutan untuk pepohonan. Dia kebanyakan hanya memiliki pikiran yang lewat, dan dia tidak pernah benar-benar curiga. Baru setelah saudara perempuan Rebecca terbunuh tahun lalu dan dia mengkhianati persaudaraan dalam kemarahannya, Cross menjadi curiga. Mengingat bahwa dalam persaudaraan, Cross adalah yang terbaik dalam skema, keterampilan deduksinya tanpa diragukan lagi sangat bagus. Selama Cross benar-benar ingin menyelidiki, akan sangat sulit bagi Sloan untuk menyembunyikan semua kebohongannya. Melihat Cross tetap diam, Luke tiba-tiba berkata, "Firefox, beritahu aku dulu, siapa putranya Wesley?" Firefox, yang merasa tidak nyaman, tanpa sadar berkata, "Dia putra Cross." Begitu dia mengatakan itu, dia tercengang. Mengapa dia mengatakan yang sebenarnya? Wesley adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Cross. Sekarang ayah dan anak itu bersatu kembali, persaudaraan pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Cross. Luke tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia segera melanjutkan, "Firefox memberi Anda jawaban yang paling penting dengan itikat baik. Lalu, Cross, kamu harus memberitahu Firefox yang sebenarnya, kan?" Tanpa ragu-ragu, Cross memberitahunya bagaimana Sloan memalsukan kode rahasia Loom of Fate dan mengganti daftar sasaran yang sebenarnya dengan daftar namanya sendiri. Bab 1101, aku sudah lama menonton persaudaraan. Sebagian besar anggota persaudaraan adalah antek-antek setia Sloan. Bukannya Cross tidak pernah membicarakannya sebelumnya, tapi tidak ada yang percaya, atau lebih tepatnya, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Tapi sekarang setelah Firefox tertangkap, dan tanpa campur tangan persaudaraan, Cross punya cukup waktu untuk menjelaskan kebenarannya. Mata Firefox yang besar dan menawan penuh dengan ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Lucas tertawa. Tidak, dia mengatakan yang sebenarnya. Firefox berbalik dan melihat Luke, ekspresi bertentangan di wajahnya. Dia tidak ingin mempercayainya karena dia selalu berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar. Jika dia hanya melakukan sesuatu yang buruk untuk Sloan, itu bertentangan dengan alasan awalnya untuk bergabung dengan persaudaraan. Hanya sedikit orang di dunia yang mempertahankan niat mereka yang sebenarnya, tetapi Luke tahu bahwa Firefox adalah salah satunya. Dia mengeluarkan telepon titanium dan memutar video. Itu adalah video Sloan di tempat kerja. Di layar, Sloan sedang menerima telepon dan menulis di buku catatan. Dia jelas mencatat apapun yang dikatakan di ujung telepon. Luke kemudian beralih ke video lain. Saat itu, ada beberapa helai kain di depan Sloan. Dia kemudian menulis nama di bawah setiap helai kain berdasarkan apa yang ada di buku catatan. Firefox hancur. Namun, Cross bergumam dengan suara rendah, jadi, dia benar-benar merusak daftar itu. Orang lain mungkin tidak melihat ada yang salah dengan video tersebut. Tetapi Cross dan Firefox sama-sama sudah tua dan sangat akrab dengan prosedurnya, dan dapat dengan mudah melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dikatakan bahwa kain dari alat tenun itu berisi nama orang jahat yang harus dilenyapkan. Berbicara secara logis, Sloan harus menggunakan program decoding khusus untuk menguraikan nama-nama saat ia memegang setiap helai kain. Tapi dari video, dia menyalin nama-nama dari buku catatan di bawah potongan kain. Perbedaannya seperti antara seorang siswa mencari tahu jawaban langkah demi langkah setelah membaca pertanyaan dan menulis jawabannya bahkan sebelum membaca pertanyaan. Sloan memalsukan daftar itu. Mengingat apa yang dikatakan Cross, mata Firefox langsung meredup, seperti mata orang yang sekarat. Luke meletakkan teleponnya dan berkata, "Jangan terlalu ambil hati. Saya sudah menonton persaudaraan untuk waktu yang lama. Misi yang menargetkanmu, Cross dan Redback memang penjahat." Firefox bingung. "Apa?" Cross menoleh. Luke berkata, "Kamu tidak membunuh orang yang salah. Sloan tidak berani menyuruhmu membunuh orang yang tidak bersalah karena dia takut kamu akan menyadari ada yang tidak beres, dan hanya menyuruhmu membunuh orang jahat yang melakukan kejahatan keji. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri." Setelah beberapa kata penghiburan sederhana, dia melihat ke sudut tempat Cross menyelinap masuk. "Aku membantumu hari ini. Sebagai imbalannya, saya ingin Anda membawa putra Anda dan kakak perempuannya ini keluar dari New York untuk sementara waktu." Cross ragu-ragu sebelum dia berkata, "Saya pikir. Tidak, jangan." Luke memotongnya dengan belak-belakan. "Sejujurnya, aku sudah menonton persaudaraan untuk waktu yang lama. Secara alami, seseorang akan berurusan dengan para pembunuh yang dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Jika ada yang lolos dari jaring, Anda dapat membunuh mereka, tetapi untuk saat ini, Anda semua menjauh.
Petik 2. 3 orang lainnya di ruangan itu tercengang, merasa seperti mereka telah bertemu orang gila. Bahkan jika persaudaraan sedang berantakan saat ini, masih ada lebih dari 10 pembunuh elit dan ratusan pembunuh biasa. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Cross pada dirinya sendiri, dia masih siap untuk mengambil beberapa tahun untuk secara bertahap melemahkan persaudaraan. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjatuhkan semuanya sekaligus. Tapi dari kata-kata orang ini, dia berencana melakukan hal itu. Jika Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak terbang saja ke langit? Mereka bertiga tidak bisa tidak memikirkan hal yang sama. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Luke menyuruh mereka pergi. Dia hanya punya satu permintaan, dan itu adalah agar mereka tidak terlibat dalam urusan persaudaraan selama seminggu. Cross tidak mengatakan apa-apa. Firefox, di sisi lain, dengan jelas diserahkan kepadanya untuk mengawasi. Dengan bantuan Luke hari ini, Cross akhirnya menemukan putranya yang bodoh dan membuktikan bahwa dia benar-benar ayahnya. Dia harus membalas budi. Luke, di sisi lain, diam-diam menggunakan kontrol feromon dasar dan komunikasi mental di Firefox untuk membuatnya berpikir, ini hanya seminggu, saya akan menunggu seminggu, untuk mencegahnya berlari kembali untuk menemukan masalah dengan persaudaraan. Firefox adalah pembunuh wanita yang unik dan menarik, tetapi Luke tidak tertarik. Setelah Luke selesai membersihkan fraternity, Firefox dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dia bisa menjadi menantu perempuan Cross jika dia mau. Ini jelas bukan karena Rebecca dan Firefox adalah teman dekat. Setelah mengantar mereka pergi, Luke tidak membuang waktu lagi. Dia baru saja membunuh tukang perbaikan, dan persaudaraan seharusnya mengambil mayatnya kembali sekarang. Dia akan mengunjungi pabrik tekstil nomor 17 malam ini. Bunuh orang dan bakar, untuk pikiran dan tubuh yang sehat. Di pinggiran North Bergen di sepanjang sungai Hackensack, pabrik tekstil nomor 17 masih sibuk. Sesosok tiba-tiba muncul di luar ruangan tempat alat tenun itu disimpan. Setelah beberapa mengutak-atik pintu, kabel tersembunyi dipotong, membuat alarm peringatan tidak efektif. Luke kemudian mengambil kunci dan membuka pintu. Persaudaraan memiliki sejarah panjang, bahkan jika sistem alarm telah dipasang, ini masih merupakan pintu kayu tua yang terlihat seperti barang antik. Bahkan, sangat mudah dibuka, dan jauh lebih rendah daripada pintu modern. Berkenaan dengan bentuk alih fungsi ini, Luke hanya bisa mengatakan bahwa mereka memiliki nyali sebelum dia masuk. Luke sedikit geli saat dia melihat alat tenun yang berdengung di bawah lampu yang menenun benang emasnya sendiri. Persaudaraan mengklaim bahwa itu didirikan 1000 tahun yang lalu. Mengesampingkan ketika pertama kali diusulkan, persaudaraan seharusnya sudah ada sejak abad ke-11. Tetapi persaudaraan mengklaim bahwa karena nenek moyang mereka menemukan kode untuk alat tenun, mereka mendirikan organisasi ini untuk menghilangkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Lalu disinilah masalahnya. Baru pada abad ke-13 di Eropa penggunaan alat tenun meluas. Lalu, bagaimana situasi dengan alat tenun ini? Tidak mungkin alat tenun dari awal era industri, kan? Saat itu, persaudaraan masih harus bergantung pada orang untuk menenun kain, jika itu masalahnya, maka para penenun dapat memilih untuk memanggil siapapun yang mereka inginkan sebagai orang jahat. Bisakah nasib agung seperti itu diumumkan dari mulut ke mulut? Selain itu, jika persaudaraan benar-benar memiliki sesuatu seperti ini di abad ke-13, tidakkah mereka akan menganggapnya sebagai keajaiban dan membual tentang hal itu kepada semua orang? Tetapi dalam ratusan tahun sejak itu, tidak ada petunjuk atau legenda tentang alat tenun ini sama sekali. Sebenarnya, persaudaraan baru 200 tahun yang lalu, saat itulah revolusi industri pertama terjadi, dan alat tenun ini kebetulan berusia sekitar sama. Nasib yang dibicarakan persaudaraan sebenarnya harus bergantung pada revolusi industri agar keajaiban terungkap. Lalu, bagaimana dengan 1000 tahun sebelumnya?